Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari tahun 1950. Pucuk kepemimpinan TNI setelah itu diemban kepada wakilnya Mayor Jenderal Tahi Bonar Simatupang yang saat itu baru berusia 30 tahun. Ia resmi menjabat sebagai KSAP atau Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia yang membawahi 3 matra angkatan TNI. Video ini akan membahas biografi dari TB Simatupang, tapi sebelum itu, pastikan telah menekan tombol subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, berikan like, dan tinggalkan komentar di akhir video. Kalian juga dapat melihat beberapa video kami yang berkaitan dengan sejarah militer di playlist berikut ini. TB Simatupang lahir di Dairi, Sumatera Utara pada 28 Januari tahun 1920. Ayahnya bernama Sultan Mangaraja yang merupakan seorang amtenar atau pegawai negeri di zaman Hindia Belanda. Sedangkan ibunya bernama Mina Boru Sibutar. Simatupang mengenyam pendidikan pertama di HIS Pematang Siantar dan lulus pada tahun 1934. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Mulu Tarutung pada tahun 1937. Pada tahun 1940, ia telah lulus dari Sekolah AMS Salemba di Batavia. Pada bulan Mei tahun 1940, negeri Belanda diserbu oleh tentara Jerman. Angkatan Darat Kerajaan Belanda dibubarkan dan senjata mereka dilucuti. Begitu pula dengan Akademi Militer Kerajaan Belanda yang ada di Breda, yang kemudian diungsikan ke Bandung, Hindia Belanda. Simatupang yang baru lulus dari AMS pun memutuskan untuk mengikuti ujian masuk KMA Bandung. KMA merupakan sekolah militer bagi calon perwira kenil. Di tengah ancaman serbuan Jepang, pemerintah Hindia Belanda memang berencana mencetak banyak perwira. Simatupang pun lulus dari KMA pada tahun 1942 dan menerima penghargaan Taruna dengan Mahkota Perak. Menurut pengakuan sesama rekan pribumunya di KMA Bandung, Alex Kawilarang, Simatupang disebut sebagai kadet yang berprestasi, khususnya di bidang teori. Berbeda dengan Kawilarang atau Nasution yang mengambil jurusan infanteri, Simatupang mengambil jurusan Zeni, suatu kebidangan militer yang berkaitan dengan persenjataan dan perlengkapan. Oleh karena itu, pengetahuan militernya lebih berat pada bidang strategi dan politik, bukan pada pandangan teknis dan taktis. Masuk di jurusan Zeni menuntut lebih banyak pengetahuan tentang ilmu eksak, mirip seperti pengetahuan seorang insinyur. Bagi Simatupang, pengetahuannya di bidang ini akan lebih bermanfaat seandainya nanti ia keluar dari militer dan menjalani kehidupan sebagai orang sipil. Setelah lulus dari KMA, Simatupang bersama rekan seangkatannya belum sempat ditugaskan di Kenil karena Jepang telah lebih dulu mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda. Angkatan bersenjata Kenil pun turut dibubarkan dan senjata mereka dilucuti. Bersama para perwira seangkatannya, Simatupang lalu direkrut oleh Jepang dan ditempatkan di resimen pertama yang berkedudukan di Jakarta dengan pangkat calon perwira. Pasca kemerdekaan Indonesia, Simatupang bergabung bersama Tentara Keamanan Rakyat. Berbeda dengan para perwira Kenil Pribumi Angkatan Tua atau lulusan Breda, banyak perwira pribumi Angkatan Simatupang yang belum sempat bertugas di Kenil lebih memilih untuk berjuang bersama dengan negara baru Indonesia dibandingkan kembali masuk ke dalam tubuh Kenil. Ketika Belanda kembali mencoba berkuasa, Simatupang ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman. Selama Perang Revolusi Kemerdekaan, ia juga diangkat sebagai Wakasap atau Wakil Kesatuan Angkatan Perang dari tahun 1948 hingga 1949. Dengan jabatan tersebut, Simatupang mewakili TNI dalam delegasi Indonesia selama konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Salah satu misi utamanya dalam perundingan itu adalah mendesak Belanda untuk menghapus Kenil dan menjadikan TNI sebagai kekuatan utama militer Indonesia. Ketika Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950, ia lalu diangkat menjadi KSAP dengan pangkat Mayor Jenderal hingga tahun 1953. Pada masa kepemimpinan dirinya, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini merupakan bentuk perseteruan politik antara beberapa petinggi TNI dengan Presiden Soekarno. Simatupang memang sering berbeda pandangan dengan Presiden Soekarno. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, Simatupang agak kecewa dengan sikap Soekarno yang lebih memilih untuk tetap tinggal di Yogyakarta hingga akhirnya tertangkap. Padahal ia sebelumnya berkeinginan agar Soekarno ikut mundur dan bergerilya bersama para tentara. Simatupang bahkan telah menyiapkan satu korps pasukan khusus untuk melindungi Soekarno.
Simatupang juga sering mengkritik kebiasaan Soekarno yang sering mengenakan pakaian militer atau atribut seperti tongkat komando dalam berbagai hajatan negara. Menurutnya, Soekarno adalah orang sipil. Ia tidak seharusnya dihormati karena seragam, melainkan karena ia memang sebagai presiden. Ia tetap memiliki kewenangan penuh atas angkatan bersenjata tanpa harus menyerupai militer. Perseteruan Simatupang dengan Soekarno semakin terbuka akibat perbedaan visi keduanya dalam pembangunan militer Republik. Pada bulan Juli 1952, Soekarno memberikan dukungan kepada Kolonel Bambang Supeno untuk menjabat sebagai KSAD dan menggantikan Nasution tanpa sepengetahuan Simatupang sebagai kepala staf militer. Simatupang menuduh Soekarno terlalu banyak ikut campur dalam urusan internal TNI. Puncak perseteruannya dengan Soekarno terjadi dalam peristiwa 17 Oktober, di mana terjadinya gelombang demonstrasi besar di depan istana yang menuntut pembubaran parlemen. Bersama dengan itu, tentara juga mengarahkan moncong-moncong meriam ke arah istana. Simatupang berkeras bahwa selama ia menjabat sebagai KSAP, ia tidak akan merestui pergantian Nasution. Pergantian KSAD yang hanya disebabkan karena permintaan dari para panglima divisi akan mengacaukan sistem di angkatan bersenjata. Akhirnya Simatupang dicopot dari kedudukannya sebagai KSAP pada tahun 1953. Presiden Soekarno juga menghapus jabatan KSAP dan mengambil alih pimpinan langsung semua matra angkatan bersenjata. Simatupang lalu dipindahkan menjadi penasihat militer di Kementerian Pertahanan. Setelah tidak aktif lagi di militer, Simatupang menyibukkan diri dengan menulis buku-buku militer dan mengajar di SSKAD atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Ia pensiun dalam usia 39 tahun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Simatupang memang meninggalkan kesan akhir yang agak berbeda dari rekan seangkatannya. Tidak seperti Nasution yang dikenang sebagai jenderal besar, konseptor perang gerilya dan dui fungsi ABRI, atau seperti Alex Kawilarang yang dikenal sebagai perintis pasukan elit TNI, Simatupang justru lebih banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ia pernah memegang berbagai jabatan dalam aktivitas gereja, seperti Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Ketua Persekutuan Gereja Asia, hingga Ketua Persekutuan Gereja Dunia. TB Simatupang meninggal dunia pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada 8 November tahun 2013, Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional kepada Simatupang. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama jalan utama di Jakarta Selatan. Gambar dirinya juga terdapat dalam uang pecahan Rp500 yang keluar tahun 2016. Bagaimana pendapat kalian tentang tokoh pahlawan berlatar militer yang satu ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.